Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aziz Safri Ratun Indonesia, NIM 2019-333106 dari kelas 6 PTG SD Universitas Muria Kudus. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perspektif global dalam visi sejarah. Yuk disimak teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa itu perspektif global dalam visi sejarah? Kalau kalian belum tahu, simak ya. Aku akan menjelaskan. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Kita tentu sangat mengenal tokoh-tokoh agama, para nabi, dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya, masa itu melainkan tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global sampai saat ini. Tokoh sejarah, bahkan tokoh dunia yang demikian itu menjadi sorotan perspektif global bukan hanya dari sudut pandang sejarah, melainkan juga dari sudut pandang ilmu-ilmu lainnya. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra, India, dan Candi Borobudur di Indonesia, yang merupakan beberapa bangunan di keajaiban dunia, tidak hanya bernilai dan bermakna sejarah saja loh. Melainkan memiliki nilai global yang mempersatukan umat, nilai budaya dari aspek arsitektur, nilai ekonomi dalam mengembangkan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Secara material, bangunan-bangunan semacam itu bukan hanya merupakan pengetahuan, melainkan lebih jauh daripada itu, wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya, bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Berbagai perang di berbagai kawasan, terutama Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah, tidak hanya dilihat dari dahsyatnya penggunaan senjata dan ngerinya pembunuhan umat manusia, namun dilihat dari sudut pandang global, dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya yang ada loh teman-teman. Perang yang pada saat berlangsungnya sebagai ajang pertentangan berbagai pihak atau berbagai negara, ternyata setelah usai menjadi alat pemersatu berbagai bangsa dalam memikirkan umat secara global. Pengalaman buruk dari perang telah menjadi alat penyadar umat dunia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna lagi bagi kemanusiaan, bahkan secara global meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan.
Sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka terhadap penghancuran umat menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama, bagi kepentingan pendidikan. Perang yang merupakan peristiwa sejarah itu juga menjadi ajang meningkatkan kesadaran, penghayatan, dan kewaspadaan peserta didik terhadap bahaya perang modern di hari-hari mendatang. Peristiwa itu juga telah membukakan mata negara-negara maju sebagai bekas penjajah terhadap arti kemerdekaan. Bagi bekas negara jajahan yang wajib diperhitungkan dari peristiwa sejarah tersebut telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadap negara-negara besar yang secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Perspektif global sejarah yang demikianlah yang wajib. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu terjadinya revolusi industri telah mengubah masyarakat feodal atau berdasarkan pada tanah atau agraris ke masyarakat industri. Sedangkan pada abad sekarang ini yang terjadi revolusi informasi, sehingga negara-negara yang menguasai teknologi informasi yang akan berjaya. Nah, sekian dulu dari penjelasan saya tentang perspektif global dalam visi sejarah. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai